Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau berbagi tips untuk jemaah Magnet Umrah Academy. Alhamdulillah kita dapat kopernya 2. Ini koper kabin, yang satu lagi adalah koper bagasi. Nah, apa saja diisi di koper bagasi? Pakaian dalam. Nah, saya pakaian dalamnya bagian bawah saya sudah packing di sini sebanyak selama keperluan 13 hari di sana. Berarti 26 ya, karena saya gantinya 2 kali 1 hari. Nah, kemudian ini saya bawa perlengkapan sarung tangan sama untuk anak jilbab. Saya pakainya yang rajut. Kemudian saya bawa cadar ya, karena saya tidak menggunakan masker selama di sana. Insya Allah pakai cadar. Nah, kemudian ini tas untuk packingan pakaian dalam saya bagian atas. Kemudian saya bawa kaos kaki ya, kaos kakinya sekarang yang barunya 3, ada yang lamanya juga saya bawa untuk persiapan. Nah, kemudian ini perlengkapan mandi semuanya di dalam tas, tapi saya kantong lagi dengan plastik supaya tidak tumpah. Kemudian saya bawa untuk perlengkapan wanita 1 panty liner, 1 pembalut untuk jaga-jaga. Kemudian singletnya juga saya bawa ya, 1 yang kaos, yang 1 lagi singlet Doraemon ya, Doraemon. Seandainya kita bawa uangnya agak banyak, taruhnya di sini. Oke. Kemudian pakaian putih saya bawa, taruhnya di bagian resleting ini sebanyak 2 setel. Kemudian pakaian hitam saya bawa 3 setel. Kemudian yang berwarna 1 warna ungu saya bawa. Saya suka warna ungu. Jilbabnya ungu ya. Kemudian jilbab yang 1 lagi saya bawa atribut grup kita, yaitu Magnet Umrah ini. Nah, ini yang besar. Nah, kemudian jilbab hitam yang panjang. Nah, bahan-bahan dari perlengkapan kita ini saya lebih menggunakan bahan yang tidak gampang kusut, supaya di sana selama kita beraktivitas tidak repot untuk setrika ya, karena waktu kita di sana sangat habis beribadah, istirahat, sholat, kemudian ziarah. Nah, kemudian untuk legging saya bawa 6 style. Ini jilbab. Oke. Nah, kita rapikan dan ini di resetting. Nah, ini aja udah padat nih. Karena perlengkapan wanita itu banyak ya yang sering. Nah, kemudian bagaimana cara teknik penggunaannya pakaian. Nah, baju tidurnya lagi nih. Nah, baju tidurnya itu 2 aja. Baju tidurnya itu nih belum saya masukin ya. 2 saja. 1 helai untuk selama di Madinah meskipun 4-5 hari, karena gak pakainya waktu mau tidur saja. Kemudian 1 helai di selama di Mekah. Nah, itu bisa tahan kok gitu. Nah, ke masjidnya baju itu juga yang sering kita pakai gitu, karena nggak terlalu berkeringat di sana. Nah, ziarahnya juga karena kita ke sana memang fokus ibadah, jadi pakaian itu adalah pakaian yang nyaman, yang sopan, yang syar'i gitu ya. Oke guys, nah kita tutup ya sahabat surga. Packingan ini nanti kalau ada yang mau bawa gunting ya, sisip kuku, nah itu sebaiknya di sini nih ya, itu dikantongin. Nah, itu ditaruhnya di tas bagasi, nah, ini taruhnya di sini supaya tidak terkena di saat pengecekan di bandara, itu bisa lolos. Nah, kopernya kita kunci. Kunci dan pastikan koper ini pakai gembok. Gemboknya kita harus persiapkan ya. Dan ini pastikan terkunci dan kasih tanda supaya kita antara sesama jemaah tidak rebutan ya. Jadi kuncinya kita taruh. Oke.
Nah kemudian kalau saya sih kasih tanda nih kopernya. Nah saya kasih tanda di sini menandai ini punya kita. Meskipun nanti dikasih stiker, tapi stikernya pasti dari travel, jadi semuanya bakal sama. Nah lebih kurang seperti itu. Jadi di saat kopernya ini terkumpul di lobby ya atau di bis, nah kita tahu nih koper kita sudah ada gitu. Oke. Oh, nah kemudian berikutnya yang berisi koper kabin. Koper kabin ini koper kecil yang kita bawa tenteng. Nah ini juga ada resletingnya. Oke. Nah ini apa saja yang kita taruh. Nah karena kita dari bandara internasional dari Indonesia menuju Madinah, nah kita biasanya setiba di Madinah itu nggak berapa lama. Dari Bandara bin Abdul Aziz itu kan 15 menit bagi-bagi kunci kamar. Nah kemudian kita masih ke hotel. Nah terkadang kopernya belum tiba. Nah maka dari itu kita siaga-siaga nih. Nah siaga buat perlengkapan pakaian dalamnya juga. Nah kemudian ini semuanya pakaian dalam di packing, kaos kaki. Nah kemudian handuk kecil. Nah taruh di situ. Biasanya headset juga boleh juga untuk sama di pesawat. Dan ini sejadah. Oke. Itu yang kita taruh ya. Nah kemudian apa lagi? Kalau saya sih siaga-siaga kacamata ya, kacamata untuk ini karena untuk panas, untuk silau matahari. Nah ini kacamata untuk jelas ya, membaca maupun lihat yang jauh. Nah kemudian ini sarung tangan jangan lupa. Terus buku ya, buku agenda untuk kita menulis. Nah kemudian tisu basah dan Al-Quran. Oke. Nah karena kita harus khatam 30 juz ya, jadi saya bawa Al-Qurannya yang dari Indonesia yang ada artinya. Nah ini biasanya sebaiknya kita bawanya yang tidak bisa orang melangkahi, jadi ini lebih baik di tempat yang khusus ya. Kemudian kalau di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram sering banyak Al-Qurannya Al-Quran Madinah. Nanti bagi yang mau wakaf Al-Quran, nah ini hati-hati, kadang banyak yang beli asal tempat itu tidak yang asli. Nah nanti kalaupun ini diperlukan, kita nanti akan bantu untuk wakaf Al-Quran ini langsung ke pabrik Al-Qurannya. Oke, tempat surga untuk bagasi lebih kurang seperti itu. Kita taruh ini air minum ya, ini botol perlu juga. Oke, botol air panas, botol yang untuk air dingin ini juga bersih. Nah, kemudian kalau saya kan biasa banyak pernak-pernik ya, cewek-cewek ini kosmetik. Nah ini kalau yang botol ini saya taruh di tas untuk sang punggung. Nah terus ini benang sama gunting. Gunting nggak bisa di sini karena gunting harus di tempat koper besar. Benang sama jarum gitu ya. Ini juga jarum hati-hati, biasanya nggak bisa masuk, jadi harus koper besar, paling benangnya aja. Nah ini perlengkapan skincare saya ke malam ke siang. Yang perlu itu perlindungan matahari dan terus pelembabnya. Kalau untuk bedak lipstick sebaiknya nggak usah gitu kan, karena bibir kita itu akan kering, jadi lebih baik menggunakan lip gloss atau lip shine ya untuk pelembab bibir. Nah ini sejadah juga bisa, atau kalau ibu-ibu nggak punya sejadah ya jilbab yang ringan gitu ya. Nah ini isi koper ambien. Nah kalau ada yang mau bawa kue silahkan masukin di sini. Ini nggak perlu banyak tentengan ayahanda dan bunda. Nah kue-kuenya untuk di pesawat juga boleh, untuk selama nunggu di ruang tunggu juga bisa. Nah ini bagi yang mau pakai gembok boleh, yang tidak juga nggak apa-apa. Nah ini kasih pengenal ya, kasih pengenalnya misalnya ikat jadi seperti itu, atau ikat rambut gitu ya, itu diatur saja seperti apa tanda pengenal kita.
karena semuanya rata-rata sama ya, kopernya warna putih. Oke, nah kemudian ini apa sih yang saya bawa nanti untuk pergi? Nah ini alhamdulillah batik kita ini waktu mau berangkat kita pakai batik, gamisnya saya pakai hitam, jilbabnya saya pakai ini nih, ini pengenal. Nah ini pengenal. Jikapun mau saya tambah lagi pakai blazer. Nah blazernya berwarna hitam dan ada batik MBS-nya. Nah ini di saat kita mau berangkat, oke, dan pulang juga, ya pulang. Jadi yang seperti ini dipadu padankan, yang penting dalamnya aja ganti, luarnya bisa itu lagi dipakai. Oke, sahabat surga, ini jas yang cewek. Ini di saat mau berangkat ya. Oke. Nah kemudian tas paspor kita pakai mereknya Amir Mekah karena izin travel kita adalah Amir Mekah. Batik atributnya adalah MBS. Nah nanti jemaah harus tahu itu. Nah kemudian ini ada tas satu lagi, tas punggung nih. Nah ini biasanya di belakang ini taruh sendal ya, jemaahnya taruh sendalnya di sini. Masuk masjid ya, mulai Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Abyar Ali, Masjidil Haram, Masjid Jirona, Tanim. Nah pakainya di sini, jadi sendalnya ditenteng terus gitu. Nah kemudian ya kita di saat selesai sholat ya mau keluar pintu mana saja bisa saja ya. Nah kemudian ini tas paspor, uang di sini juga. Ini ditandain ya ayahanda dan bunda. Misalnya di sini ada kartu nama atau dan lain-lainnya di sini, KTP ya. Bisa seperti itu. Nah kalau saya bawain tempat air minumnya di sini. Oke, ini cas. Kemudian nanti di bandara dikasih tanda pengenal nentek, ini dikalungin. Nah ini pengganti paspor. Oke, ini handphonenya di dalam tas bagian depan. Nah itu biasanya paspornya langsung diberikan di bandara, taruh di bagian depan sama boarding pass sama visa. Oke. Nah kalau ini boleh taruhnya di tas kabin. Nah jangan lupa bawa colokan 3 ya, colokan 3 ini. Nah ini untuk menghubung, karena di sana kan internasional ya hotelnya. Nah jadi gunakan colokan 3. Nah kemudian yang kitanya menggunakan colokan 2 gitu, masuk. Oke. Nah, ini taruh di tas kabin. Nah kemudian ini sabun ya, sabun di tas kabin karena setiba di Madinah pasta giginya ya bunda. Nah saya taruh di sini di tas kabin karena setiba di Madinah kita pengen bersih-bersih, jadi nggak nunggu koper yang besar lagi. Next ya. Oke. Kemudian bagi yang mau bawa bantal leher silakan, karena sama perjalanan 9 jam butuh tidur-tiduran tipis. Tapi ini nggak terlalu penting banget. Nah cuman yang mau membutuhkan silakan dibawa. Oke. Nah ini nggak usah terlalu berat karena nanti tasnya putus. Nah kuncinya di sini ya, supaya mempermudah uangnya juga. Nah ini karena belum ada sendal di dalamnya, kita masukin lagi kantong. Dan kayak boleh seperti ini. Nah, boleh juga ini ya, tasnya depan ini. Oke. Pena, bukunya di sini. Nah kemudian untuk tour leader, nah kami kasihkan salnya seperti ini, tour leader. Oke, ini tandanya.
yang digital. Nah, untuk jemaah kita berikan selnya juga warna kuning, yang juga bagus namanya seperti ini. Kita udah pesan. Nah, itu magnet umrah. Jadi kita bedain. Bahannya kalau ini kan yang lama saya punya nih, jemaahnya kayak kita lebih bagus dari yang ini rajut. Kalau ini digital, makanya agak lama siapnya. Oke. Nah, kemudian disiap-siapkan juga kantong plastik untuk nanti baju kotor pulang masukin dalam koper besar. Disiap-siapkan juga cotton bud gitu ya. Ini pena juga untuk kita nulis, kan kita disuruh mengarang. Nah, ini masukinnya juga boleh di kabin ya. Kalau pena di tas paspor. Nah, buku juga supaya selama kita di perjalanan kita bisa mengeluarkan inspirasi kita. Oke, sahabat surga. Oh iya, ini satu lagi hanger. Ini masuknya di koper besar. Meskipun hanger itu di sana ada, karena kita satu kamar berempat. Nah, biasanya itu nggak cukup. Jadi ya kita harus siaga untuk hanger ini. Baju yang sudah kita pakai masih bisa pakai lagi. Oke guys, untuk yang wanita lebih kurang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.